Cina pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Korban Sinteyong, Graham Arnold mundur jadi pelatih Australia. Respon Sinteyong, Asnawi Mangkualam dan Dimas Derajat ribut. Sempat ribut di pertandingan, Asnawi dan Dimas Derajat tukar jersey. Trik klub Calvin Verdong tarik netizen Indonesia. Antusiasme supporter timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi, apalagi jika bicara militansi supporter di platform sosial media. Hal itu rupanya menjadi ceruk yang menguntungkan bagi klub-klub luar negeri yang dibela oleh penggawa timnas Indonesia. Jumlah followers mereka melonjak tajam. Begitu juga dengan insight postingan yang menampilkan pemain timnas Indonesia. Kondisi seperti ini tentu saja tak mau dilewatkan oleh klub seperti NEC Nijmegen. Klub yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Calvin Verdong ini lakukan trik untuk menarik netizen Indonesia. Lewat postingan di akun X milik mereka, NEC menggelar sayembara yang ditujukan untuk netizen Indonesia. Dan hadiahnya adalah jersey NEC Nijmegen dengan tanda tangan Calvin Verdong. Menangkan kaos dengan tanda tangan Calvin Verdong, kesempatan besar bagi supporter kami di Indonesia. Tweet akun NEC Nijmegen dengan menyertakan foto Calvin Verdong. Tidak hanya itu, untuk menambah insight postingan tersebut, admin X NEC Nijmegen juga menyertakan tagar mulai dari Calvin Verdong, Kita Garuda, Garuda Mendunia hingga Timnastik. Dan tentu saja netizen Indonesia ramai-ramai mengikuti sayembara ini demi bisa mendapatkan jersey NEC Nijmegen dengan tanda tangan Calvin Verdong. Posisi timnas Indonesia di ranking FIFA per September 2024 kembali naik. Indonesia kini menduduki posisi 129 dunia atau tembus di bawah 130 dunia. Naiknya peringkat FIFA ini merupakan efek tambahan 15,44 angka setelah menahan Arab Saudi dan juga Australia di matchday pertama dan juga kedua grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip laman resmi FIFA pada Kamis 19 September 2024, skuad asuhan Sinteyong ini naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Melihat tren positif yang dimiliki oleh timnas Indonesia, peluang skuad Garuda untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA terus terbuka lebar. Skuad Garuda pelan-pelan juga akan mulai melebarkan jarak dengan Malaysia. Sebelumnya pada Juni 2024, timnas Indonesia dan juga Malaysia hanya terpaut satu anak tangga, yakni 133 dan 134 dunia. Dan kini ranking kedua timnas ini terpaut 3 anak tangga. Nasib apes dialami oleh Vietnam yang kali ini hanya menjadi penonton putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai gantinya, Federasi Sepak Bola Vietnam menggelar turnamen bertajuk Piala LPBEC yang mengundang Rusia dan juga Thailand. Bukannya mendulang poin FIFA, skuad Golden Star Warriors justru dipermalukan di negeri sendiri. Vietnam kalah 0-3 dari Rusia dan terkena comeback 1-2 dari Thailand. Walhasil, Vietnam harus mengalami penurunan dari ranking FIFA terbaru. Vietnam turun 1 peringkat ke urutan 116 FIFA dengan 1161,38 poin. Sebanyak 6,64 poin Vietnam terkikis akibat 2 kekalahan tersebut. Di samping itu, media Vietnam Soha tampak ketar-ketir dengan kondisi negaranya yang rawan dikejar oleh Indonesia. Ranking FIFA terbaru, peringkat timnas Vietnam turun, nyaris didekati Indonesia. Begitu bunyi judul ulasan Soha pada Kamis 19 September 2024. Thailand dan Indonesia sama-sama mengalami peningkatan di peringkat dunia. Thailand kembali masuk 100 besar dengan naik 1 peringkat, yakni peringkat lamanya 101, dan Indonesia naik 4 peringkat dari peringkat lamanya 133 dunia menjadi 129 dunia. Indonesia dan Vietnam kini hanya terpaut 37,21 poin di ranking FIFA. Salah satu media asal China mengaku pesimis negaranya bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia. NetEase menilai saat ini timnas Indonesia semakin kuat dengan hadirnya Eliano Renders dan juga Miss Hilgers. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain tersebut baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Eliano dan juga Miss Hilgers diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat kekuatannya.
Timnas China akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis NetEase. Dan lebih lanjut, performa China di bawah asuhan Branko Ivankovic kini memang sedang menjadi sorotan. Bahkan, salah satu reporter asal China Chen Hua memprediksi bahwa negaranya bisa saja kembali menelan kekalahan besar seperti melawan Jepang. Ini menakutkan. Saya sangat tidak yakin jika pelatih Ivankovic terus memimpin tim. Kemungkinan besar kita akan kalah 0-7 lagi, ucap Chen Hua. Masyarakat Thailand memuji setinggi langit Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ia disebut sebagai bek kanan terbaik. Hal ini merujuk dari bagaimana penampilan Asnawi Mangkualam bersama klubnya Port FC di Liga Thailand musim ini. Sebab, penampilannya pada 6 pekan pertama Liga Thailand 2024-25 benar-benar impresif. Bek kanan andalan Timnas Indonesia itu selalu tampil sebagai starting line up dalam 6 laga di Liga Thailand 2024-25. Hasilnya pun luar biasa, di mana dalam 6 laga Port FC tanpa kekalahan. Total, tim berjuluk Port Lions itu sukses memetik 6 kemenangan dan juga 2 hasil imbang. Menariknya, Asnawi Mangkualam memiliki sumbangsi 1 assist dari 6 laga itu. Pemain Port FC Asnawi Mangkualam memberikan komentarnya terkait hadirnya Sintayong di Stadion Sichalak Harupat, Kamis 19 September 2024. Terlepas dari semuanya, pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu mengucapkan terima kasih kepada Sintayong. Sejujurnya tidak tahu kalau Coach Shin datang. Tentunya saya berterima kasih karena sudah menyempatkan hadir di pertandingan Big Match malam ini. Tentunya kami bisa memberikan yang terbaik. Kedua tim juga memberikan yang terbaik, Coach Shin juga bisa menilai, kata Asnawi. Ya, sebagai informasi, Port FC keluar sebagai pemenang dalam kesempatan ini. Klub asal Thailand itu sukses mempermalukan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang tim tamu dicetak oleh Willian Mota pada menit ke-89. Kemenangan ini membuat Port FC bertengger di peringkat kedua grup F dengan raihan 3 poin. Posisi puncak grup ditempati oleh Lion City Sailor atau Singapura dengan raihan 3 poin. Dan Persib sendiri harus tercecer di urutan ketiga tanpa memiliki poin. Klub wakil Cina Zhejiang FC berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Lion City Sailor, yakni pada laga perdana. Sintayong menyaksikan langsung laga Persib Bandung versus Port FC di matchday pertama grup F AFC Champions League 2 2024-25 yang dilangsungkan di Stadion Sichalak Harupat, Kamis 19 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tak heran Sintayong datang langsung ke stadion. Setidaknya ada 5 pemain Persib Bandung yang pernah dan juga masih dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia. Pemain itu yakni Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, Mark Locke, Dimas Drajat, dan juga Adam Alias. Di skuad Port FC pun ada pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, sehingga Sintayong memilih datang langsung ke stadion, dan Sintayong pun menegaskannya sendiri. Lantas apa respon Sintayong melihat 2 pemain Timnas yakni Asnawi Mangkualam dan juga Dimas Drajat bertengkar? Ya, sampai pagi ini Sintayong belum memberikan respon apapun. Disinyalir, Sintayong memandang duel Asnawi Mangkualam dan juga Dimas Drajat sebagai hal yang lumrah. Di awal 2010-an Sergio Ramos kerap berduel dengan Gerard Pique di laga El Clasico, namun tetap tampil solid saat mengawal pertahanan Timnas Spanyol. 2 penggawa Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan juga Dimas Drajat menjadi sorotan karena sempat ribut di laga AFC Champions League 2 Kamis 19 September 2024. Nah, dalam pertandingan ini sempat terjadi keributan yang melibatkan Asnawi Mangkualam dan juga Dimas Drajat. Padahal mereka berdua adalah rekan di Timnas Indonesia. Momen keributan tersebut terjadi di akhir babak pertama. Asnawi Mangkualam yang ingin merebut bola dari Dimas Drajat justru menendang kaki. Striker berusia 27 tahun ini langsung bangkit usai terjatuh. Dimas berlari menghampiri Asnawi Mangkualam dan melakukan konfrontasi. Dan terlihat kedua pemain ini terlibat saling dorong. Bahkan mereka harus dipisahkan rekan setimnya masing-masing. Meskipun terlibat keributan, Asnawi Mangkualam mengaku bahwa itu adalah tindakan profesional dari dirinya dan juga Dimas Drajat karena membela klub masing-masing. Dari postingan video terbaru yang diunggah oleh Asnawi Mangkualam di Instagram, dalam tayangan itu diperlihatkan ia bertukar jersey dengan Dimas Drajat usai pertandingan. Artinya kedua pemain ini tidak menyimpan dendam dan juga telah berbaikan walau ribut. Apalagi skuad Garuda tidak lama lagi akan berkumpul karena melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada Oktober 2024 melawan Bahrain dan juga China. Pelatih Timnas Australia Graham Arnold mengatakan hasil 0-0 melawan Timnas Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya meninggalkan jabatan pelatih skuad Socceroos.
Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan. Baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold. Juru taktik yang sejatinya masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026 ini mengatakan, mundur merupakan keputusan terbaik bagi dirinya dan juga timnas Australia. Dan keputusan ini diambil karena rentetan hasil buruk yang didapatkan oleh Jackson Irvine dan juga kawan-kawan di dua laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Diprediksi menyabet 6 poin dalam dua laga awal, timnas Australia hanya mendapatkan 1 poin. Sekarang tugas Federasi Sepak Bola Australia adalah mencari pelatih baru. Terlebih pada 10 dan juga 15 Oktober 2024, timnas Australia sudah harus melakoni pertandingan di matchday ketiga dan juga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Australia The Nightly menyebut Graham Arnold sempat mengeluarkan kata-kata kasar setelah timnas Australia ditahan imbang timnas Indonesia 0-0 di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kata-kata kasar Graham Arnold setelah hasil imbang melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi pertanda dirinya berencana untuk meninggalkan Australia. Tulis The Nightly pada Jumat 20 September 2024. Lantas apa kata-kata kasar yang diungkapkan oleh Graham Arnold? Ya, The Nightly tidak mengungkapkan secara pasti. Namun di tengah kalimatnya adalah, saya tidak bisa bermain untuk mereka atau timnas Australia. Kesal Graham Arnold kelar laga timnas Indonesia versus Australia. Ya, Graham Arnold kesal kepada para pemain timnas Australia yang gagal mencetak gol di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai gagalnya membobol gawang Bahrain dan juga timnas Indonesia merupakan sesuatu yang menyedihkan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.